Baik, izin dokter. Saya Muhammad Fitnah Irsadi dan antrian 109-38. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang neuroanatomi. Yang pertama itu di sini ada meninges. Meninges itu fungsinya itu untuk melindungi otak. Yang pertama itu ada dura mater, lapisan paling luar dan paling kuat, menempel ke tulang tengkorak dan membentuk sinus venosus. Kemudian ada rhinoid mater, yaitu lapisan tengah. Di bawahnya itu ada cairan LCS, yaitu kemudian di sini itu tempat sirkulasi cairan otak. Selanjutnya itu ada pia mater, yaitu lapisan yang paling dalam. Pia mater itu menempel langsung ke otak dan membawa pembuluh darah yang kecil. Kemudian di sini ada ruang antar meninges itu. Yang pertama epidural, kemudian subdural dan subarachnoid. Selanjutnya ada sinus venosus duralis. Fungsi utamanya itu mengalirkan darah kotor dari otak. Yang pertama itu ada sinus sagittalis, yaitu sinus sagittalis itu mengalirkan darah dari permukaan otak. Saluran vena pada dura mater yang terletak di garis tengah kranium dan berfungsi mengalirkan darah vena dari otak ke sistem vena jugularis. Kemudian sinus striate mengalirkan darah dari bagian dalam otak, terletak di pertemuan vaks cerebri dan tentorium cerebri, berfungsi mengalirkan darah vena dari sinus sagittalis inferior dan vena cerebri magna menuju confluens sinum. Kemudian ada sinus confluens. Sinus confluens itu terletak di protuberantia occipitalis interna, berfungsi sebagai titik pengumpulan dan distribusi aliran darah vena dari otak. Kemudian sinus transversus terletak di tepi lateral tentorium cerebelli, fungsinya itu mengalirkan darah vena dari confluens sinum menuju sinus sigmoideus. Kemudian sinus sigmoideus, jalur utama itu menuju ke vena jugularis. Kemudian ada sinus cavernosus, ini tuh berada di sekitar mata, berfungsinya itu mengalirkan darah vena dari orbita, wajah, dan otak anterior menuju sinus petrosus. Baik, selanjutnya itu ada sistem ventricle dan LCS. Di sini sistem ventricle dan LCS itu fungsinya itu sebagai melindungi dan menjaga keseimbangan otak. Kemudian LCS itu berfungsi untuk bantalan otak, mengatur tekanan, dan pembuang sisa metabolisme. Kemudian ada ventricle lateral itu tempat awal pembentukan LCS. Baik, selanjutnya itu ada ventricle 3, lokasinya itu di garis tengah di antara thalamus kanan dan thalamus kiri. Kemudian ventricle 4, lokasinya itu di untuk yang anterior itu di pons dan medula, untuk posterior itu di cerebellum. Baik, selanjutnya itu ada sistem cerebrovaskular. Sistem cerebrovaskular itu fungsi utamanya itu memberi oksigen dan nutrisi ke otak. Pertama itu ada arteri karotis. Ini tuh masuk ke otak dari leher, menyuplai bagian depan otak. Untuk cabang pentingnya itu ada arteri cerebri anterior. Fungsinya itu untuk gerak tungkai. Untuk arteri cerebri media itu untuk bicara, gerak tangan, dan wajah. Dan bagian itu paling sering terkena stroke. Kemudian arteri circulus sulci terlebih dahulu. Ini tuh jaringan anastomosis arteri berbentuk cincin di dasar otak yang berfungsi menjaga kontinuitas aliran darah ke otak apabila terjadi gangguan pada salah satu pembuluh darah utama. Kemudian ada sistem vertebrobasilar, berasal dari dua arteri vertebralis untuk menyuplai batang otak, otak kecil, dan otak belakang. Itu fungsinya untuk mengatur kesadaran, pernapasan, dan keseimbangan. Baik dokter, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.